Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kok kayak hambar ya? Hari-hari berjalan seperti biasa, aktivitas tetap ada, kadang bahkan rezeki cukup, tapi hati tetap saja kosong. Bangun tidur rasanya lelah, malam hari pun sulit merasa tenang. Seolah-olah ada yang hilang, tapi entah apa. Kadang kita berpikir mungkin aku butuh liburan, atau mungkin aku kurang hiburan. Lalu kita scroll media sosial berjam-jam, nonton film, makan enak, belanja ini itu. Tapi tetap aja, setelah semuanya selesai, kekosongan itu datang lagi. Kalau udah begini, sebenarnya bukan dunia yang kurang menyenangkan. Bisa jadi, hati kita yang sedang kehilangan arah. Dalam Islam, hidup bukan cuma soal menjalani hari demi hari. Bukan cuma soal kerja, makan, tidur, tapi ada ruh yang harus kita jaga, ruh yang terhubung dengan Allah. Kalau ruhani kita lemah, maka jasmani pun ikut merasa letih. Seperti tubuh yang kehausan tapi kita kasih makanan padat, bukan air. Rasa hambar itu bisa jadi sinyal. Kalau hati kita sedang butuh minum, butuh diisi kembali dengan makna, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah hanya dengan mengingat, Allah hati menjadi tenang." Ar-Ra'd 28. Coba kita renungkan, kapan terakhir kali kita benar-benar duduk tenang dan mengingat Allah? Bukan sekadar bacaan zikir setelah salat, tapi benar-benar hadir dalam hati. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Suatu hari, ia merasa munafik karena ketika di dekat Nabi, imannya menguat, tapi saat pulang ke rumah, ia sibuk dengan keluarga dan bisnis. Ia berkata, Hanzalah telah munafik, tapi Nabi menjawab, "Jika kalian selalu dalam keadaan seperti saat bersamaku, maka para malaikat akan menyalami kalian di jalan." Apa artinya? Bahwa naik turunnya ruhani adalah hal manusiawi. Tapi kalau sudah terlalu sering turun dan kita biarkan, disitulah hati mulai terasa hambar. Lalu sholat jadi kewajiban tanpa rasa. Sedekah jadi formalitas. Hidup jadi rutinitas. Teman-teman, mungkin rasa hambar itu datang karena kita kehilangan koneksi spiritual. Kita rajin update status, tapi lupa update hati dengan Al-Quran. Kita cepat balas chat, tapi lambat menjawab panggilan azan. Kita banyak tertawa di depan layar, tapi hati sebenarnya sedang menangis diam-diam. Hidup yang hambar juga bisa jadi tanda bahwa kita lupa bersyukur. Kita makan, tapi nggak merasa nikmat. Kita punya keluarga, tapi jarang hadir utuh saat bersama. Kita punya pekerjaan, tapi mengeluh terus. Padahal bisa jadi, orang lain sangat ingin berada di posisi kita. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ibrahim 27. Pernah juga nggak kita merasa bosan dengan ibadah? Sholat hanya sebagai kewajiban. Al-Quran dibaca hanya saat sedih. Padahal disitulah letak penyegar hati. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, "Dalam hati ada kegersangan yang tidak bisa diobati kecuali dengan dekat kepada Allah." Kalau hati kita merasa gersang, bisa jadi karena ada dosa-dosa yang tak kita sadari. Nabi bersabda, "Jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan timbul titik hitam di hatinya." Titik-titik hitam itu sedikit demi sedikit menutupi cahaya dalam hati. Maka wajar kalau hidup terasa gelap, meski lampu dunia terang benderang. Coba kita tengok lagi hidup kita. Sudahkah kita istighfar hari ini? Sudahkah kita maafkan orang lain?
Sudahkah kita tahan lidah dari ghibah? Hal-hal kecil seperti itu bisa sangat mempengaruhi kedamaian hati kita. Teman-teman, hidup yang hambar juga bisa jadi undangan dari Allah. Ia ingin kita kembali. Ia rindu kita curhat kepadanya. Maka Dia beri rasa kosong agar kita datang bukan karena terpaksa, tapi karena memang butuh. Seperti Bilal bin Rabah yang meskipun disiksa berat, hatinya tetap hidup karena ada kalimat ahad-ahad di lisannya. Ia punya rasa dalam iman, rasa yang membuat luka terasa ringan, rasa yang membuat hidup punya tujuan, meski dunia sedang menekan. Atau lihatlah Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kegelapan perut ikan ia tak punya siapa-siapa. Tapi justru di sanalah ia mengucap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Kalimat itu bukan sekadar doa tapi juga bukti bahwa meski semua terasa gelap, cahaya tetap ada selama kita menghadapnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hampa, jangan buru-buru mencari pelarian. Jangan langsung menganggap dunia yang kejam. Mungkin ini saatnya kita jeda sebentar, lihat ke dalam hati dan bertanya, sudah sejauh apa aku dari Allah? Mulailah dari hal-hal kecil. Coba bangun malam walau hanya 2 rakaat. Coba baca 1 halaman Al-Quran sebelum tidur. Coba bersedekah tanpa pamrih. Coba hadir utuh saat sholat. Jangan lihat besar kecilnya, lihat istiqomahnya. Karena Islam itu bukan hanya soal hafalan tapi soal rasa. Dan rasa itu tumbuh dari keterhubungan dengan Sang Pencipta. Bukan dari seberapa sibuknya kita di dunia, tapi seberapa dalam kita memaknai hidup ini untuk akhirat. Teman-teman, mari kita doakan diri kita dan sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang merasa hambar dalam hidup. Semoga Allah hidupkan kembali hati yang sedang kering. Semoga Allah beri makna dalam setiap langkah. Dan semoga Allah dekatkan kita kepadanya dengan cinta. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan cahaya iman. Beri kami rasa dalam ibadah, kedamaian dalam takdir, dan cinta dalam ketaatan. Jangan biarkan kami hidup tanpa makna, dan jangan biarkan kami jauh darimu walau sekejap mata. Kalau hidupmu terasa hambar, ingatlah, itu bukan akhir cerita. Tapi mungkin itu adalah titik balik untuk perjalanan yang lebih bermakna. Jangan berhenti, jangan menyerah. Allah masih menunggumu pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.